Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Tayyib ayhatul lab wa talibat sabahul khair. Kaifa halukum hadzal yaum? Asallahu ayyaj'alana kulla yaumin fi sihatin wa afiyah. Baik anak-anak semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas qawaid ad-darsus salis. Tata bahasa bab ketiga, yakni tentang al-ismun nakirah wal ismul ma'rifah. Ismun nakirah wa ismul ma'rifat. Isim nakirah dan isim ma'rifat. Kemarin di bab 1 kita sudah membahas tentang adat dan ma'dud. Qawaidnya yakni bilangan. Qawaid adat dan ma'dud bilangan itu di ad-dars al-awwal di pelajaran yang pertama. Baik, dari adat 1, adat mufrad, adat 1, terus kemudian adat murakkab. Murakkab itu belasan, 11 sampai 19, kemudian adat ma'tuf 20 sampai 99. Kemudian adat mi'ah 100, adat alaf 1000 sampai dengan bilion, triliun, sampai dengan miliun, miliar, dan bilion. Kemudian di bab 2 kita di ad-dars as-tsani kita membahas tentang huruf-huruf jar dan huruf athof. Huruf jar dan huruf athof. Huruf jar itu ada min, ila, ala, fi, an, kali, bi. Nah, itu. Begitu juga sudah ada artinya. Kemudian ada huruf athof, yakni wa, fa, am, hatta, au, summa, la, bal, lakina. Ini huruf athof, yang mana huruf athof itu ada ma'tuf dan ma'tuf alaihnya. Kalau jar, ada majrurnya. Nah, sekarang kita akan membahas di ad-dars as-salis ini membahas tentang isim nakirah dan isim ma'rifat. Kita ketahui isim itu merupakan kata benda. Isim itu merupakan kata benda. Kalau fi'il kata kerja dan huruf itu kata hubung aja. Kata hubung. Ada kata isim, kata benda. Nah, ini isim itu masuk. Ada isim nakirah dan isim ma'rifat. Udrus walahid wabham. Udrus, pelajari, walahid, dan perhatikan. Isim nakirah kullusmin yadullu ala ghairi muayyanin. Isim nakirah adalah isim, kata benda yang menunjukkan makna yang umum atau kata benda yang belum terdefinisikan. Ini pada umumnya biasanya diakhiri dengan tanwin dan tidak diawali dengan alif lam. Tidak diawali dengan al. Kemudian kalau isim ma'rifat adalah kullusmin yadullu ala muayyanin. Isim ma'rifat adalah isim yang menunjukkan makna tertentu atau khusus. Atau kata benda yang telah didefinisikan dengan pasti. Adapun isim ma'rifat adalah sebagai berikut. Nah, jenisnya isim ma'rifat itu ada ini saja. Yang pertama, isim yang didahului al. Nah, otomatis kalau isim yang didahului al, maka dia tidak bertanwin. Jadi didahului al dulu. Kalau didahului al, pasti bertanwin. Nah, ini yang nakirah tadi, isim yang tidak diawali al. Itu berarti dia bertanwin, tidak diawali al. Atau tidak diawali al. Kemudian ada isim alam. Isim alam itu nama.
Isim alam itu nama. Nama itu termasuk isim ma'rifat karena tertentu. Ma'rifat itu tertentu. Jadi nama itu kita menyebut nama seseorang berarti yang kita tuju adalah orang itu. Berarti sudah tertentu orangnya. Kemudian ada isim domir. Domir juga tertentu karena kita menunjuk kamu, saya, dia, mereka. Itu berarti sudah jelas orangnya. Kemudian isim isyarah. Isim isyarah itu kata tunjuk. Hada, hadihi, dhalika, tilka. Ini dan itu. Itu isim isyarah, kata tunjuk. Kemudian ada isim mausul, ada alladhi, allati. Ini isim mausul kata sambung. Kemudian ada mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu penggabungan dua isim, penggabungan dua kalimat isim. Jadikan satu. Nah, itu namanya mudhof dan mudhof ilaih. Nah, kita lihat contohnya. Kita lihat pembagiannya. Kita lihat nakiroh. Nakiroh itu nadhor tuh ini jamalan akhirnya. Aslinya jamalan ya. Ditambah di buku kalian jamalan. Lanya ada alifnya. Ada alifnya. Jamalan. Nadhor tuh jamalan haulal ahromati. Nadhor tuh saya melihat jamalan. Seekor unta. Haulal ahromati di sekitar piramida. Nah ini unta yang mana kita tidak tahu. Nadhor tu jamalan. Saya melihat seekor unta haulal ahromat di sekitar piramida. Itu jamalan, tidak ada alnya dan tanwin. Jamalan, lannya itu tanwin, fathah tanwin. Itu dinamakan isim nakiroh. Kemudian ada isim ma'rifat. Isim ma'rifat itu yang pertama tadi isim yang didahului al. Contohnya as-suyahu. As-suyahu para wisatawan. Al-hayawanu ini tasydidnya dihilangkan. Al-hayawan di haknya ini dihapus saja tasydidnya. Al-hayawanu hewan. Al-matshafu museum. Al-matshafu museum. Pokoknya ada alif lamnya di depan ini namanya isim ma'rifat. Contohnya ra'aitu suyyaha fi syati'il bahri. Ra'aitu saya melihat as-suyyaha para wisatawan fi syati'il bahri di pantai. Fi syati'il bahri itu syati'ul bahri itu pantai. Kemudian ada isim alam. Isim alam itu tadi nama. Contohnya Ibrahim, nama orang laki-laki, Fatimah, nama orang perempuan, Malang, nama kota. Contohnya dalam jumlah Ibrahim talibun fil madrasatis tsanawiyah. Ibrahim talibun seorang siswa fil madrasah as-tsanawiyah di SMA. Di SMA. Kemudian ada domair, isim domir, ada huwa, huma, hum yang kita pelajari di kelas 10 ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, iyahu, iyahuma, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Ini termasuk isim ma'rifat. Contoh dalam jumlah huwa yaskunu fi hayyil matari. Huwa yaskunu fi hayyil matari. Huwa dia yaskunu tinggal fi hayyil matari di lingkungan hay itu lingkungan al-matar. Al-matar itu bandara, di lingkungan bandara. Nah, huwa ini termasuk isim ma'rifat karena dia isim domir. Kemudian isim ma'rifat selanjutnya adalah isim isyarah, kata tunjuk, yaitu ada hada. Hada itu ini untuk mudzakkar, hadhihi ini untuk muannas perempuan, hada untuk mudzakkar laki-laki, hadhihi untuk muannas perempuan. Hadani, hadani itu ini tapi untuk dua. Hadani itu untuk dua mudzakkar. Untuk dua mudzakkar. Ini tapi untuk dua musanna.
musanna. Kalau hada dan hadi ini mufrad, kalau hadani itu musanna. Tasniyah atau musanna untuk ganda. Kemudian ada dzalika. Dzalika itu. Kalau ini itu dekat, kalau itu kan jauh. Dzalika itu untuk jauh, artinya itu. Itu tapi untuk mudzakkar. Hunalika. Hunalika. Kemudian hunalika juga itu. Itu. Hunalika juga itu. Kemudian tilka. Tilka juga itu. Itu tapi untuk muannas. Tilka itu untuk muannas atau perempuan. Nah, ini contohnya. Hadzal usbu'u uridu hadzal usbu'a uridu an adhaba ilal mathafi. Bukan muthaf tapi mathafi. Hadzal usbu'a minggu ini, hadzal usbu'a minggu ini uridu saya hendak an adhaba pergi ilal mathafi ke museum. Kemudian ada al-asma al-musul, isim mausul. Kata hubung tadi ada alladzi, allati, allai, alladina. Ini diartikan yang. Contohnya dalam jumlah dhahabtu ilal burjil watani. Dhahabtu ila burjil watani alladzi yaqa'u fi Jakarta. Dhahabtu saya pergi ila burjil watani ke Monas. Burjil watani itu monumen nasional. Alladzi diartikan yang, alladzi ini diartikan yang. Alladzi yaqa'u yang terletak di Jakarta, di Jakarta. Saya pergi ke monumen nasional yang terletak di Jakarta. Itu isim mausul. Isim mausul itu kata hubungnya berarti artinya yang. Penyambungan antara waton dan yaqa'u. Burjil watoni dan yaqa'u antara Monas dan terletak. Kemudian ada isim ma'rifat yang sebab idhofah. Idhofah itu disandarkan. Idhofah itu disandarkan. Yaitu ma'udhifa li ma'rifah. Isim yang disandarkan kepada isim ma'rifat. Jadi ada kata benda atau isim disandarkan kepada 5 isim di atas. Ada isim alam, ada isim yang didahului al, ada isim alam, ada isim dhamir, 3. Ada isim isyarah dan ada isim mausul. Jadi ada isim terus digandeng dengan salah satu dari kelima ini menjadi ma'rifat juga. Contohnya dhahab itu ila hadiqatil hayawani. Dhahab itu saya pergi ila ke hadiqah itu kebun al hayawan binatang. Lah ini hadiqah ini diidhofahkan dengan hayawan, disandarkan pada lafadz hayawan. Hayawan ini artinya hewan. Dia termasuk isim ma'rifat yang didahului al. Al-hayawan, isim ma'rifat yang didahului al. Maka hadiqah ini termasuk isim ma'rifat karena digandeng, diidhofahkan dengan hayawan. Hadiqatil hayawan. Kebun al-hayawan binatang. Jadi hadiqah ini disambungkan dengan hayawan menjadi hadiqah ini menjadi isim ma'rifat. Karena apa? Diidhofahkan kepada hayawan yang didahului dengan alif lam al hayawan. Itu untuk isim dhamir, isim ma'rifat dan isim nakirah. Intinya kalau isim nakirah adalah isim yang tidak didahului al, gitu aja. Masih umum. Isim yang sudah tidak didahului al dan diakhiri dengan tanwin. Ini jamalan. Tapi kalau isim ma'rifat itu isim yang sudah khusus, sudah tertentu. Sudah tertentu. Nah, ini macamnya ada 6 ini. Nah, ini contoh Ibrahim itu, yang namanya Ibrahim itu sudah tahu. Ini 6. Berarti dia ketika bilang Ibrahim itu sudah tahu orangnya. Terus dia itu mesti sudah tahu orangnya siapa. Ini juga barangnya sudah jelas atau orangnya sudah jelas. Kemudian alladzi juga sudah jelas. Ya, yang disebutkan itu sudah jelas. Kemudian hadiqah hayawan. Ini sesuatu yang disandarkan pada isim atau kata benda yang sudah tertentu, maka dia ikut menjadi tertentu.
Ya, sebagai latihan, sebagai tadribnya ini dikerjakan. Ayin isim nakirah wal ma'rifat. Tentukan isim nakirah dan isim ma'rifat di bawah ini. Saya artikan dulu. Oh, ini sudah ya di teks kiroah. Jadi tentukan isim nakirah dan isim ma'rifatnya. Mana yang termasuk isim nakirah dan mana yang termasuk isim ma'rifat. Nah, itu nanti dibuka lagi teks bacaannya di video sebelumnya. Nah, ini kemudian ada yang tadrib 2, ini melengkapi kalimat. Melengkapi kalimat. Ini ana, saya, Ibrahim. Nuktoh, titik. Fil madrasah as-sanawiyah bi Madinah. Di madrasah, di SMA, di kota, Madinah itu kota, di kota, nuktoh, di kota, titik. Zahabtu, saya pergi ma'ailati bersama keluargaku ila ke nuktoh, titik. Balai Kambang. Fi yaumil ijazah, pada hari liburan. Terus nuktoh, titik. Ila syati'il bahri, ke pantai, lil istirahati, untuk refreshing, min ta'bil a'malil yaumilah, refreshing, merefresh sebab lelah, takbil amal, sebab kelelahan pada aktivitas sehari-hari. Atas kesibukan aktivitas sehari-hari, maka ia di hari liburan refreshing, istirahat. Dhahabna ila syati'i Balai Kambang, kami berangkat ke pantai Balai Kambang bisa yaroh dengan mobil. Bisa'ah as-sadihasah sobahan, pada jam 6 sobahan pagi. Wawasolna bisa'ah at-tasi'ah sobahan. Wawasolna, dan kita sampai bisa'ah at-tasi'ah pada jam 9. Tasi'ah itu 9, sobahan pagi. Summa basatna, kemudian kami membentangkan atau menggelar nuktoh alar rimali, di atas pasir. Wawado'na, dan kita meletakkan nuktoh, titik, wal masyrubat, dan minuman, alaihi, di atasnya, di atas tikar itu. Wajalasna alal firoshi, dan kita duduk alal firoshi, di atas gelaran itu. Alal firoshi, di alas tersebut. Fasyahadna al-manazirul jamilah, lalu kami menyaksikan pemandangan, manazir itu pemandangan, jamilah yang indah, wal bahro, dan lautan, wakana launuhu, sedangkan laut itu warnanya nuktoh, titik. La'iba, bermain, nuktoh, birrimali, dengan pasir, wal miyahi, dan air. Wa ba'da'an intahaina minatamsyiyah, setelah kita selesai minatamsyiyah, dari tamasya, rekreasi, fi syati'il bahri, di pantai, roja'na, kita pulang ila baitina, ke rumah kita. Kanat utlatan ro'iyatan mutana, menjadi utlatan, sebuah liburan, ro'iyah, yang luar biasa, wa mumti'ah, dan menyenangkan. Liburan yang luar biasa dan menyenangkan. Nah, ini nuktoh nanya, titik-titik ini diisi dengan isim nakiroh atau isim ma'rifat yang ada di atas sesuai dengan artinya. Silahkan dicari artinya. Al-khasiroh, ada azraq, ada syati'il bahri, ada al-utlah, ada suyahun, ada malang, ada al-makulat, ada tolib. Nah, kemudian di bab selanjutnya kita juga ada An-Nas As-Sarti, teks teks rekon,
Teks rekon itu ada al-itijah atau orientasi, ada al-ahdas kejadian, dan ada at-ta'liq reorientasi. Ini ada asyakhs. Asyakhs itu orang atau orang yang melakukan. Kemudian ada al-makan, ada tempat peristiwa, ada waktu terjadinya peristiwa. Terus tartibul ahdas, urutan peristiwa ini. Ada al-hadas al-awal 1, peristiwa 1, al-hadas as-sani, peristiwa 2. Kemudian ada bisa berisi al-ara, pendapat-pendapat atau ta'liqat. Ta'liqat itu komentar anil hadasis dari kejadian. Kemudian di yang terakhir ada at-ta'liq. At-ta'liq itu intinya natijah atau kesimpulan dari aktivitas-aktivitas di atas. Nah, ini teks rekon itu adalah teks yang menceritakan peristiwa yang lampau. Itu teks rekon. Baik, ini untuk materi hari ini, materi dalam video kali ini, yakni tentang isim nakiroh dan isim ma'rifat, dan tentang anas asyarti idadi, yakni teks rekon. Baik, demikian video kali ini. Syukron ala husni ihtimamikum wastimaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.